Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kenneth Lucia Mai. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Nomor pokok mahasiswa saya 12114201200116. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pada bagian anterior dan posterior pada tubuh manusia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu anatomi, apa itu anterior, dan apa itu posterior. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan bagian-bagian pada tubuh manusia. Sedangkan anterior adalah bagian depan dan posterior adalah bagian belakang. Dapat dilihat di sini ada gambar bagian anterior atau bagian depan dan gambar posterior atau bagian belakang. Pada bagian anterior terdapat tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini adalah sengkumpulan tulang yang membentuk struktur wajah dan struktur kepala. Tulang tengkorak memiliki fungsi utama untuk melindungi organ penting pada tubuh seperti otak, organ-organ indera seperti mata, hidung, mulut, dan telinga. Selain melindungi otak, tulang-tulang pada kepala ini berfungsi untuk membentuk wajah. Yang kedua, ada tulang selangka. Tulang selangka berfungsi sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada agar lengan dapat bergerak dengan leluasa. Yang ketiga, ada tulang dada atau biasa disebut dengan sternum. Tulang dada atau sternum adalah tulang yang berukuran panjang dan rata yang memiliki fungsi untuk melindungi organ dada dari cedera yang mungkin akan terjadi. Yang keempat, ada tulang lengan atas atau biasa disebut dengan humerus. Fungsi tulang lengan atas adalah untuk menggerakkan badan bagian atas manusia. Yang kelima, ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini berfungsi melindungi organ penting di dalam tubuh manusia seperti paru-paru, jantung, hati, dan lain-lain. Yang keenam, ada tulang pengumpil atau biasa disebut dengan radius. Fungsi tulang pengumpil atau radius adalah menjadi penyusun kerangka lengan bawah dan sebagai tempat melekatnya otot-otot lengan. Yang ketujuh, ada tulang hasta atau yang biasa disebut dengan ulna. Fungsi tulang hasta adalah untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Yang kedelapan, ada tulang paha atau yang biasa disebut dengan femur. Fungsi tulang paha sendiri untuk membantu kaki bergerak dan gerakan lurus dan menekuk ke arah pinggul. Yang kesembilan, ada tulang lutut atau yang biasa disebut dengan patella. Fungsinya adalah untuk membungkus dan melindungi sendi otot atau sendi-sendi yang ada pada lutut. Yang kesepuluh, ada tulang betis atau yang biasa disebut dengan fibula. Fungsi tulang betis atau fibula ini untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat badan tubuh manusia, dan memberi kekuatan pada otot saat melakukan pergerakan.
Yang keenam, ada tulang kering atau tibia. Fungsi dari tulang kering atau tibia ini adalah sebagai penyambung lutut dengan pergelangan kaki. Yang ke-12, ada tulang ruas jari kaki atau biasa disebut dengan falang. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan saat manusia berjalan. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian posterior atau pada bagian belakang tubuh manusia. Pada bagian posterior terdapat tulang tengkorak belakang atau yang biasa disebut dengan vertebra. Tulang tengkorak belakang atau vertebra ini berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang serta berfungsi sebagai penegak kepala. Yang kedua, ada tulang belikat. Tulang belikat sendiri berfungsi untuk menyokong pergerakan bahu, tetapi juga membantu menyeimbangkan bahu. Yang ketiga, ada tulang punggung. Tulang punggung ini memiliki fungsi memberikan struktur, menyokong tubuh, dan melindungi saraf tulang belakang. Yang keempat, ada tulang pergelangan tangan atau yang biasa disebut dengan karpal. Tulang pergelangan atau karpal berfungsi untuk membantu pergerakan jari-jari tangan dan juga menghubungkan jari-jari dan tangan agar dapat digunakan untuk beraktivitas. Yang kelima, ada tulang telapak tangan atau biasa disebut metakarpal. Tulang telapak tangan ini berfungsi sebagai penghubung antara pergelangan tangan dengan tulang jari-jari. Yang keenam, ada tulang panggul. Tulang panggul ini memiliki fungsi sebagai penyambung antara tulang bagian atas dan tulang bagian bawah. Yang ketujuh, ada tulang ruas jari tangan atau yang biasa disebut dengan falang. Tulang ruas jari tangan atau falang ini memiliki fungsi untuk memberikan struktur jari jemari dan juga sebagai rangka anggota gerak bagian atas tubuh manusia. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang anatomi pada bagian anterior dan posterior pada tubuh manusia. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan tentang anatomi pada bagian anterior dan posterior bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dalam mempelajari materi ini lebih lanjut. Terima kasih banyak.